kabar baik. Baik, hari ini kita wawancara pada Pak Paujan ya sebagai koordinator kesiswaan ekstrakurikuler di MAN 3 Aceh Tenggara. Baik, terima kasih atas waktu Pak Paujan. Sedikit mau kita tanyakan, bagaimana implementasi nilai-nilai motivasi itu dalam menuangkan materi pembelajaran di kelas sendiri, siswa itu menerapkan apa misalnya? Bapak. Baik Bu, jadi pertama ingin kita sampaikan juga bahwa karena kita di Madrasah Aliyah semuanya beragama Islam siswa kita di dalam pembelajaran selalu mengkolaborasikan kepada apa yang kita sampaikan kepada peserta didik kita itu agar tumbuhnya rasa moderasi beragama pada diri mereka. Jangan radikal. Dan kita ingin menanamkan kepada mereka sikap toleransi itu baik ketika ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Dengan bertemu dengan orang yang di luar sekolah, walaupun berbeda karakter, baik itu dari ras, suku, agama, mereka harus memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang ini dari sekolah memang telah kita tanamkan prinsip-prinsip seperti ini, Bu. Lanjut Pak, kalau kegiatannya implementasi itu seperti apa kira-kira di dalam MAN 3 ini dan keluar seperti apa? Ya, jadi kalau di MAN 3 Aceh Tenggara kita punya suku dari peserta didik kita ini kan variasi, tapi banyak dari suku Alas. Ternyata Bu, di suku Alas ini juga menanamkan sikap kebersamaan dan toleransi. Ada kegiatan keagamaan adat ya? Adat kita, siswa kita ini tentu di dalam masyarakat ikut dalam tradisi adat. Nah, tradisi adat di Alas ini ternyata memiliki sinkronisasi dengan moderasi beragama yang mengedepankan kalau bahasa Alasnya itu taat ati, saling menghargai dan menjunjung tinggi daripada atas pilihan ataupun seseorang itu, baik itu apapun sukunya dan sebagainya, kita harus menghargainya. Dan sikap itu ternyata bukan hanya dalam sekolah saja, ini diperankan dan ditumbuh kembangkan dalam prinsip mereka itu berdasarkan suku yang ada pada mereka. Berarti kalau di kegiatan akomodasi budaya lokal ya, kalau indikator keberhasilan agama itu yang berhasil sekali di sini ya. Metahat ate ya, menarik sekali metahat ate ya. Metutu metahat ate. Jadi dengan disitulah nanti implementasi nyata. Jadi menurut Bapak sendiri kerjasama antara stakeholder di sini dalam hal itu bagaimana Pak? Untuk budaya, moderasi beragama. Bagaimana kerjasama itu selama ini implementasi itu antara saya kepala sekolahnya, guru, siswa. Jadi untuk kerjasama stakeholder yang ada di MAN 3 Aceh Tenggara ini sangat baik. Terlebih lagi Bapak Kepala Sekolah MAN 3 Aceh Tenggara itu sangat bekerjasama dengan pihak komite. Jadi bagaimana perkembangan dan bagaimana sikap peserta didik kita itu baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah bisa kita deteksi dengan sangat baik. Nah, kemudian untuk mengefektifkan hal ini juga dari pihak sekolah, kepala sekolah sering melakukan komunikasi dengan pihak komite juga bagaimana karakter baik itu dalam sikap kepribadian dan moderasi beragama ini memang mampu diterapkan oleh peserta didik kita. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, kita ingin meredam dan juga meminimalisasi walaupun karakter terkadang bahasa yang memang terbiasa dengan bahasa tinggi dengan karakternya. Ya, tetapi ketika bertemu dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, khususnya orang yang memang bukan daripada suku kita yang keras juga, maka kita harus menyesuaikan. Dan ini selalu dilakukan monitoring apakah mampu penerapan ini. Jika pun ada beberapa siswa yang belum bisa menerapkan, ini jadi evaluasi selalu dilakukan pihak sekolah. Berarti nggak ada gejala dalam kurun 2 tahun terakhir ini, ada nggak gejala yang muncul dari kehidupan siswa ini di dalam sekolah ataupun laporan setelah siswa keluar sekolah, ada nggak sikap ekstrim, sikap radikalisme, ada tawuran, sikap anak-anak kita di luar dan pernah terjadi ataupun mungkin ada masalah antara mereka perkelahian, ada nggak selama ini?
terkadang selisih paham ada terjadi, paham Bu. Namun hal ini permasalahan sepertinya kadang hanya tentang mereka di lapangan ketika olahraga. Setelah olahraga ternyata di olahraga tadi mereka ada selisih paham, terkadang terbawa ke kelas. Namun ini segera bisa diselesaikan oleh pihak sekolah. Tidak ada masalah ya. Berarti moderasi beragama itu terjalin lah. Terjalin. Oke, demikian untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi fikih, kira-kira materi fikih itu apa nilai-nilainya yang ada? Misalnya kalau fikih apa? Sholat berjamaah gitu ya misalnya kan? Baik, kita lanjut wawancara kita ini. Kira-kira implementasi budaya organisasi madrasah di Mantiga ini apa kendala yang kita temukan sehingga itu nanti bisa berjalan lebih baik, mungkin apa kira-kira kendala? Di sini kendalanya musola kita tidak ada. Adapun itu punya masyarakat yang di luar daripada pekarangan sekolah, itu yang dinamakan masjid masyarakat di sini. Cuma kalau untuk madrasah di sini belum ada madrasahnya ataupun musolanya. Ada ya. Jadi walaupun tidak ada musola, karena jarak dekat di sini ya bisa membantu ya dari kelemahan tadi ya. Kira-kira selain nggak ada musola, kalau sarana berwuduknya, kalau berwudu ada untuk kegiatan-kegiatan ekstra di sini ada. Kita ada punya kamar mandi, perpustakaan juga. Nanti kita kalau sholat berjamaah itu zuhur kita ke masjid, di sana juga ada tempat wudhu khususnya. Kalau ruang musimnya ada untuk sesuatu khusus ruang musim kegiatan gitu? Ada. Misalnya ada kegiatan tari. Ada. Itu dimanfaatkan di mana? Di perpustakaan atau memang ada laboratorium? Lab juga kita belum ada karena faktor kondisi kita di daerah terpencil seperti ini. Lab kita tidak memadai, cuman kita memanfaatkan perpustakaan. Kalau menurut Ibu sendiri, anak-anak itu ada nggak sikapnya yang agak ekstrim, agak ego lah kalau bahasa kita, itu ada nggak di banyak sekali. Itulah gunanya kita sebagai guru madrasah, bagaimana cara kita untuk menangani hal tersebut agar anak-anak itu tidak menjadi anak yang arogan, bisa kita didik dengan baik dan sempurna. Kejadian nyata arogannya seperti apa di sini? Mungkin di luar sekolah terkadang mereka cabut, mereka bisa berantem di luar sekolah. Tawuran, tawuran dengan sekolah lain ada? Itu dulu. Sekarang ini 2 tahun terakhir, 3 tahun ya. 3 tahun terakhir ya. Setelah kami sudah kondusif keadaan sekolah, kami bekerja sama dengan guru KTU semua yang ada di sekolah ini. Jadi sehingga anak-anak sekarang ini sudah disiplin. Alhamdulillah sudah disiplin. Berarti tidak ada masalah lagi ya. Berarti implementasi itu sesuai ya, sudah berjalan di Mantiga ya. Kalau misalnya 2 tahun terakhir ini kegiatan di luar sekolah misalnya seperti ada bantuan musibah, itu sekolah kita sendiri bagaimana perannya? Kalau kami di sini kemarin itu kalau ada yang meninggal di kampung ini ya, di kampung ini ataupun sebelah sana, kami langsung ada memang tim mahasiswa itu untuk berangkat ke sana nelayan sambil ikut ke masjid ikut menyolatkan. Kalau di sini di masjid ini sekitar ini memang kalau ada yang meninggal itu menyelesaikan pada sholat berjamaah, sholat jenazahnya semua siswa kita kerahkan. Itu ada tim ya, ada anggota OSIM. Jadi perwakilan. Ya, perwakilan anggota OSIM saja yang berangkat. Kalau nanti kita semuanya jadi terganggu proses belajar mengajar kita. Ada tim berapa orang kira-kira tim? Ada sekitar 20. Berarti 20 orang itu melaksanakan upaya siap selalu ya. Oke, demikian bincang kita hari ini, lebih mendalam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.